Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, perkembangan pariwisata akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena kegiatan pariwisata akan menciptakan permintaan baik itu konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya juga akan menimbulkan kegiatan produksi, jasa, dan barang. Nah, salah satu strategi pengembangan pariwisata adalah dengan diselenggarakannya satu event yang memperkenalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Seperti suksesnya pelaksanaan MTQ ke-36 di Kabupaten Simelu berdampak terhadap ekonomi dan pariwisata. Nah, seperti apa dampaknya kita akan perbincangkan pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio saat ini. Sudah hadir bersama saya pengamat ekonomi Bapak Dr. Rustam Effendi SE/MKon. Assalamualaikum Pak Rustam. Assalamualaikum Ida. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara Pak. Ya, sama juga sudah mengundang saya. Baik, dan kemudian pemirsa juga sudah hadir bersama saya di sini Sekretaris Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Aceh Bapak Rida Saputra SE SPDI. Assalamualaikum Pak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Ya, sama-sama, Pak. Dan pemirsa kita juga akan terhubung dengan PJ Bupati Simelu melalui daring via Zoom dengan Bapak Ahmad Liyah. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Liyah. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi hari ini Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, pemirsa perlu kami informasikan bahwa dialog hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Stasiun Aceh dengan pemerintah Kabupaten Simelu melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simelu. Baik, tema kita hari ini adalah terkait dengan event MTQ yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu dan dampaknya terhadap pengembangan wisata yang ada di Simelu. Pak Rustam, saya ke Pak Rustam terlebih dahulu nih karena kita bicara soal pariwisata gitu ya. Sebelum kita detail ke dampak dari MTQ kemarin begitu ya Pak. Seberapa penting sih sebenarnya Pak hadirnya sebuah event di suatu daerah untuk meningkatkan ekonomi dan juga pariwisata yang di sana, Pak? Baik Bu Ida dan juga Pak PJ Bupati, Pak Ahmad Liyah, sahabat saya, dan Pak Rida. Jadi mungkin Bu Ida sebelum kita ulas tentang dampaknya, saya pikir kita mesti melihat dulu bagaimana fondasi ekonomi Simelu. Oke. Bagaimana dia punya struktur ekonomi ya. Betul. Jadi kalau kita lihat pada data yang kita dapat lewat BPS, itu memang ekonomi Simelu itu ditopang yang paling utama oleh pertanian. Jadi kontribusinya itu hampir sekitar 35%, 3, sekian. Jadi sangat-sangat, bahkan di atas angka Aceh. Kalau Aceh itu kan 28%, nah Simelu 35%. Yang kedua adalah aktivitas yang paling dominan adalah ADM pemerintahan. Itu kontribusinya itu sampai 15%. Dan yang ketiga ada aktivitas dagang. Dagang itu juga lumayan. Dan yang keempat adalah di lapangan usaha bangunan. Jadi kalau kita lihat memang inilah potensi komposisi ataupun fondasi ekonomi Simelu yang memang tumbuh tidaknya dia ditentukan oleh keempat lapangan usaha dominan dan di samping juga yang lain. Nah di pengolahan kalau kita lihat memang masih kecil, itu hanya 1,4%. Dan di akomodasi makanan juga 1,3%. Tetapi yang paling hebatnya Bu Ida adalah dan Pak Rida dan Pak Bupati bahwa yang saya lihat dengan data yang ada itu tingkat pertumbuhan untuk lapangan usaha akomodasi dan makan minum itu meningkat sangat hebat itu. Jadi tahun yang lalu itu meningkat sampai di atas 10% itu. Oke, kuliner ini berarti ya Pak, dari sisi kuliner. Ya, itu sangat luar biasa. Sehingga angkutan juga sama. Ini apa maknanya bahwa memang ke Simelu itu saya lihat ada tendensi meningkat jumlah yang datang ke sana. Dan bahkan saya bulan yang lalu ke sana itu melihat memang nampak sekali itu bahwa geliat ini sudah mulai nampak gitu. Nah sayangnya mungkin yang harus kita pacu ke depan adalah bagaimana ini dapat diimbangi. Yang pertama adalah oleh penyediaan fasilitas yang lebih baik untuk akomodasi, penginapan segala macam, masukin pun mungkin ya dengan pola bertahap. Dan yang kedua adalah di aktivitas pengolahan kita masih sangat kecil. Jadi kalau sebelum kita lihat tuh potensinya sangat hebat, termasuk juga di lautnya yang sangat luas ya kan. Ini kalau bisa disupport oleh pengolahan itu akan lebih bagus lagi. Dan ini juga saya melihat potensi yang paling besar adalah di pelancongan tadi, di wisata ya. Yang terakhir saya melihat itu semakin banyak
bule-bule yang ke sana. Jadi warga asing sudah mulai datang ke sana, saya lihat dia mungkin mau diving segala macam. Saya melihat di dalam pesawat ini sudah mulai banyak dia. Dan dia datang dengan family dia. Dia bawa anak-anaknya. Jadi ada satu pola yang datang itu dia bukan individual datang, tapi dia bawa family-nya saya lihat. Dan itu nampak sudah mulai meningkat itu. Nah ini potensi yang paling besar dan apalagi kalau kita bahas soal dampak MTQ kan, nah itu event-event semacam itu saya pikir pasti ada dampaknya kepada Sumelu. Sebab nampak pada lapangan usaha akomodasi yang meningkat tajam itu. Dan angka ini saya pikir pada TW4 ini BPS pasti akan mempublikasikan itu dan yakin saya itu bahwa memang ada kenaikan yang sangat signifikan begitu. Dampak dari MTQ ini dan nanti harapannya kan berkelanjutan ya Pak ya. Apa yang dampak di awal kemudian nanti akan berlanjut untuk geliat ekonomi selanjutnya begitu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat angka-angka yang ada itu memang ekonomi sebenarnya masih tumbuh lamban dia. Dia hanya tumbuh 3,6%. Ya, sebab tadi mungkin tidak ada pemacunya ya. Ya, tidak ada pemacunya. Nah, mungkin lapangan usaha wisata ini yang bisa menggenjot itu. Jadi kalau kita kemas, apalagi kita tahu lah kan, kalau alam lautnya luar biasa, indah sekali saya lihat. Ya, dengan keluasan pantai yang panjang, yang pasir putih juga cukup banyak saya lihat, sangat dominan. Kalau ini dikelola dengan baik, ya, selain tadi ada event-event seperti MTQ atau event-event yang lain yang dibuat tahunan oleh dinas teknis terkait, dikelola dengan baik, insya Allah akan bisa menjadi pemantik itu, pemacu ekonomi Sumelu bisa tumbuh lebih ke depan begitu. Baik, saya ke Pak PJ nih, Pak PJ. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi bahwa sebenarnya ini menjadi satu tantangan juga ya untuk Kabupaten Sumelu karena secara geografis ini kan terpisah dari Aceh ya Pak ya, secara daratan ya karena kabupaten di kepulauan begitu dan banyak hal yang harus difikirkan dan dibangun ya terutama transportasi ya secara infrastruktur begitu. Nah Pak Ahmad Dliyah, tentu Bapak yang paling tahu ya potensi yang ada di sana ya. Kemudian dikaitkan dengan event yang dilakukan di sana, tentu ada potensi besar yang ada di Sumelu yang dijual di sana yang kemudian diharapkan mendatangkan ataupun berdampak secara ekonomi dan juga tadi dikaitkan dengan tema kita khususnya di pariwisatanya begitu. Boleh Pak Ahmadiyah mungkin ceritakan secara detail gitu ya potensi-potensi apa sih sebenarnya yang dipromosikan kepada masyarakat kabupaten kota yang hadir pada saat itu pada kegiatan MTQ ke-36 di Kabupaten Sumelu. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Rustam, Pak Riza juga. Alhamdulillah mungkin tadi Pak Rustam sudah menyampaikan secara potensi di Kabupaten Sumelu sebenarnya yang sangat dominan itu di samping pertanian perkebunan dan juga potensi kepariwisataan. Mengenai pariwisata sendiri, dengan momen MTQ kemarin, banyak warga masyarakat pendatang dari luar Sumelu yang melakukan kunjungan berwisata ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sumelu. Dan menurut 1-2 orang kita ambil sampel untuk mempertanyakan bagaimana kesan mereka, semua berkesan positif dan sangat terkesan dengan alam Pulau Sumelu. Pulau Sumelu yang luasnya lebih kurang hampir 212.000 hektar, kalau kita susuri pinggiran pantainya, mungkin tidak kurang dari 70-80 kilo itu pantai pasir putih yang begitu indah dan mengasihkan. Kemudian beberapa potensi pariwisataan kita juga menawarkan di Kabupaten Sumelu sudah pernah dilaksanakan event kegiatan surfing internasional. Sebelum pandemi COVID sudah pernah kita lakukan 2-3 kali event internasional. Kemudian terhenti ketika pandemi COVID 2019, ada event yang harusnya kita lakukan tetapi terhenti dan tidak dilakukan karena pandemi COVID. Selanjutnya, kalau kondisi sekarang setelah pasca pandemi COVID di Sumelu, pada saat pandemi COVID memang berhenti kegiatan kepariwisataan atau tidak ada kunjungan wisatawan, dan setelah pandemi mungkin baru mulai akhir tahun ini, terutama penerbangan pesawat yang lebih kurang hampir 2 tahun vakum. Tapi sekarang hampir setiap ada jadwal pesawat, maka dari Medan selalu ada wisatawan mancanegara yang datang ke Sumelu
yang terutama para peminat surfing ke Australia dan negara-negara Eropa dan Amerika juga. Dan mungkin ada potensi lain kepariwisataan yang juga sudah pernah dijajaki dan orang menghubungi kami. Nah, misalnya ada kegiatan kepariwisataan kalau sekarang ini bentuknya ke wisata surviving. Kalau mungkin di luar negeri sering kita lihat mereka di daerah hutan Amazon, dilepas satu orang bertahan hidup sampai waktu tertentu. Kalau di Simelu mereka mulai melirik pulau-pulau kecil kita yang banyak berterbaran di sekitar Pulau Simelu, kemudian dilepaskan di pulau tersebut bertahan hidup sampai pada waktu tertentu. Ini juga beberapa pengembang dari luar negeri dan yang berminat sudah pernah datang ke kami dan menawarkan mereka ingin melakukan kegiatan wisata surviving itu di pulau-pulau kecil di Kabupaten Simelu. Untuk kegiatan surfing sendiri, beberapa waktu yang lalu juga kami sudah pernah Zoom meeting dengan pengembang dari Australia yang mereka katanya mempunyai teknologi rekayasa ombak untuk kegiatan surfing. Sehingga dengan rekayasa ombak tersebut, halo? Ya. Maaf? Masih didengar, Pak? Bu? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, baik, maaf. Nah, ada pengembang dari Australia yang punya teknologi untuk rekayasa ombak kegiatan surfing. Sehingga surfing tersebut bisa dilaksanakan sepanjang tahun, tidak harus menunggu pada saat momen ataupun kondisi alam ombak yang besar. Jadi saya pikir kalau wisata, terutama wisata alam, wisata bahari dan wisata alam pada umumnya di Kabupaten Simelu punya potensi yang sangat besar dan beberapa yang sudah hadir dan menyaksikan bahkan memberikan kekaguman. Mungkin hal lain sebagai dukungan di tempat kita juga banyak komoditas-komoditas yang di tempat lain juga ada, tapi mungkin tidak kualitasnya masih lebih baik kualitas yang Kabupaten Simelu. Kalau kita disebut tadi sebagai pulau penghasil lobster, ikan-ikan dan lain sebagainya, dan dari segi kuliner kemarin juga peserta MTQ tidak ada yang mengeluhkan mengenai masalah makanan dan konsumsi selama berada di Kabupaten Simelu. Kita juga punya spot-spot untuk diving, snorkeling, mungkin kalau dikelola secara profesional lebih indah daripada di tempat lain. Saya juga sudah pernah misalnya ke wilayah Pulau Rubiah Sabang tempat snorkeling, cuman kalau kita lihat sana banyak ikannya berwarna hitam semua. Tapi kita punya Pulau Penang, kalau ada yang mau snorkeling, ikannya berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, dan cukup indah kalau dipandang bagi peminat ataupun pecinta wisata snorkeling tersebut. Mungkin sementara demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmadiyah. Ini Bang Rida, ini luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, bahwa sebenarnya potensi ini sangat banyak di sana ya terkait dengan pariwisata, lautnya, pantainya, kemudian tadi untuk snorkeling, surfing juga. Ini punya daya tarik internasional begitu, sehingga yang datang sana turisnya adalah turis mancanegara kebanyakan begitu. Nah, kemudian tanggapan dari Bang Rida, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Kabupaten Simelu begitu ya untuk meningkatkan ya para wisatawan ini untuk hadir begitu, karena kan memang kalau kita lihat meskipun ini meningkat, kita perlu pengembangan begitu. Apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Simelu? Baik, terima kasih Bu Ida. Salam hormat saya untuk Pak Dr. Rustam, Pak PJ Bupati Simelu, Pak Ahmad Liah. Sebenarnya Kabupaten Simelu ini seperti yang sudah dibilang oleh Pak Bupati, memang sebenarnya sebelum COVID ini sudah sangat terkenal, Mbak. Terutama kepada surfer-surfer dari Australia, dari mancanegara itu banyak sekali yang datang. Tapi memang hantaman COVID ini membuat banyak hal yang sebenarnya orang sudah tahu Simelu, jadi terhenti. Jadi momennya memang terhentinya di COVID-19. Kalau dulu kan mungkin kita bisa dengar kalau Bu Susi pun ekspor lobsternya dari Sinabang. Jadi memang pariwisatanya sudah bergeliat. Tapi memang pasca COVID ini Simelu ini sudah mulai kembali ke tracknya kembali. Jadi dengan adanya event MTQ ini sudah mulai mempromosikan kembali apa yang dulunya sudah terkenal, Mbak. Jadi kalau kita cross check 2 tahun ke belakang,
sebenarnya surfing yang paling bagus itu di Aceh itu di Semelu. Makanya International Surfing Festival itu pernah dibuat di sana 2 kali seperti dibilang oleh Pak Bupati. Karena tinggi ombaknya juga memang bagus sekali begitu ya. Dan pantainya juga masih sangat alami. Jadi makanya sebenarnya kalau dari sektor pariwisata, Simelu ini sangat punya daya saing yang kuat dengan daerah-daerah lain yang punya juga sama pariwisata baharinya. Tapi memang ada kendala, di beberapa kendala yang kami lihat di Asosiasi Pelaku Pariwisata melihat bahwa akses yang agak payah itu yang membuat banyak wisatawan yang tidak jadi datang ke Simelu. Iya, Tapi apalagi yang lokal ya Pak apalagi ya? yang lokal. Gitu ya. Kalau dari Medan mereka naik pesawat begitu ya. Dan itu tidak ada tiap hari Mbak. Oke. Kalau dulu mungkin sebelum Covid itu Wings Air ada setiap hari terbang ke Simelu. Tapi sekarang hanya terbang Selasa, Kamis, Sabtu kalau tidak salah saya. Dan itu sebenarnya kalau dari segi aksesnya bisa lebih baik, mungkin Simelu akan lebih terkenal. Karena kalau yang datang ke Simelu, kemarin saya juga sempat wawancara beberapa kafilah MTQ dari beberapa daerah. Mereka urutan nomor pertamanya pasti jawabannya keramba lobster, Pak. Oke. Ya, karena mereka sangat suka dengan sisi kuliner, Simelu sangat menarik. Iya. Apalagi kuliner kayak seafood dan lain sebagainya. Yang kedua, masyarakat di sana sudah sangat ramah terhadap wisatawan. Dan itu satu poin yang sangat bagus. Artinya keramah tamahan masyarakat Simelu terhadap wisatawan tentu ini menjadi satu poin yang sangat baik untuk mempromosikan Simelu kepada dunia luar. Artinya di sana masyarakat di sana juga sebenarnya udah siap begitu ya untuk Sudah bisa sangat welcome sekali begitu ya Betul, untuk Mbak. kehadiran para turis gitu ya. Iya, maupun artinya lokal mereka maupun melihat bahwa setiap mereka jumpa dengan masyarakat lokal, disapa, dibilang assalamualaikum, itu menjadi sesuatu momen yang kenangan yang menyenangkan bagi mereka, kafilah-kafilah ini. Dan tentu dengan adanya event-event daerah seperti ini dan event nasional, tentu multiplier efeknya banyak tuh Mbak. Nggak hanya event yang besar, tapi restoran, perhotelan, transportasi, semua mendapat efek daripada kegiatan ke daerah ini. Tentu dengan adanya kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan daerah, tentu ini menjadi turning point lah untuk bagi Simelu untuk bisa mempromosikan kembali daerahnya yang dulu sudah sangat terkenal. Nah, Pak Rustam ini kan harusnya sudah jadi gambaran yang sangat baik gitu untuk masa depan Aceh ya. Karena kalau kita lihat dari segi ekonomi kan kita ekonominya selalu ranking 1 gitu ya tingkat kemiskinannya gitu ya. Artinya kita punya potensi yang besar sebenarnya untuk meningkatkan ekonomi kita begitu. Salah satunya adalah dari Kabupaten Simelu. Kalau Pak Rustam melihat pemerintah Aceh khususnya di sini untuk memperhatikan Kabupaten Simelu ini untuk pengembangan wisatanya ya, paling enggak kita bisa punya Bali yang ada di Aceh begitu ya. Padahal kalau kita lihat dari potensinya tadi sangat luar biasa, mungkin bisa jauh lebih dari Bali begitu. Itu seperti apa Pak pemerintah saat ini? Saya sepakat dengan Pak Nerida dan Pak Bupati bahwa memang dari sisi supply memang Simelu ini memang sangat hebat ya. Potensi alamnya tadi sudah kita tahu sangat bagus. Yang kedua juga saya lihat adalah sikap dari masyarakat yang sangat welcome. Saya sudah 4 kali ke sana dan memang kita seperti sahabat, tidak ada macam-macam tuh, sangat welcome tuh. Nah masalahnya adalah bagaimana kita menciptakan demand yang bisa menyambut supply itu. Ya. Tetapi persoalannya adalah di supply ini kita juga harus tata kembali. Yang pertama adalah mungkin seperti tadi, pemerintah Aceh ini bisa nggak membuat semacam fokus pengembangan dinas teknis ini ke, misalnya untuk tahun depan, fokuskan ke wilayah Simelu dulu. Segala macam yang ada sumber daya itu kita benahi, akses tadi, mungkin fasilitasnya, ya kan? Ini kita buat fokus. Jadi jangan uangnya yang sedikit kita bagi kecil-kecil. Coba buat fokus semacam zona pengembangan lah. Tahun depan ini saya ke Simelu gitu dulu, ya, melihat potensi alamnya, pantai segala macam yang sangat bagus, ya, melihat demand yang sudah mulai muncul, ya. Saya pikir mesti kita support. Sebab kalau dengan uang APBD Pemkab Simelu itu nggak ada uang, sangat minim uangnya. Yang kedua, Bu Ida, saya lihat adalah dana desa itu kalau bisa. Dana desa itu lokasi-lokasi yang dekat dengan desa membentuk semacam komunitasnya. Mungkin bisa 2, 3, 4 desa, sisihkan uang desa itu. Ya, coba siapkan misalnya tempat penginapan
yang ya mungkin kalau buat hotel bintang juga nggak mungkin juga. Betul. Sebab dia kan hanya musiman. Iya. Ya kita buat tinggi, mewah, tapi yang datang juga kan kadang-kadang juga ada momennya. Jadi mungkin saya pikir lewat pengembangan usaha oleh komunitasnya itu, lewat desa. Desa-desa itu dia punya BUMDes, lalu BUMDes itu menghimpun dalam sebuah bentuk usaha, buatlah semacam BUMKIM, saya benar usaha kemukiman. Jadi dia membenahi sebuah lokasi A katakanlah, ya jalannya atau mungkin tempat penginapannya. Di samping juga mungkin ada uang APBK-nya, ya kan. Nah pola-pola semacam ini saya pikir akan bisa tumbuh dengan pelan-pelan dia, sehingga pada suatu saat akan ketemulah dia. Akan banyak titik-titik yang ketika wisatawan datang itu dapat dia nikmati akomodasi itu. Apalagi memang saya lihat itu lapangan usaha di akomodasi dan makanan itu meningkat dahsyat, hampir 20% itu tumbuhnya. Maknanya apa? Itulah sebagai penopang ekonomi Semeru sebetulnya. Jadi makan minum, akomodasi. Nah ini sebagai peluang saya pikir ini. Jadi supply-nya sangat bagus, saya lihat alamnya sangat cantik, masyarakatnya sangat humanis, sangat welcome. Tinggal kita sediakan tadi seperti aksesnya, ya kan, tempat penginapannya, ya kan. Mungkin juga yang lainnya, ya. Saya pikir termasuk juga tata kelolanya. Tata kelolanya. Jadi saya melihat di Bali itu sebagai contoh, saya lihat di Kuta itu dibina oleh sejumlah desa itu loh. Sehingga dia buat shift. Tukang foto pun dia buat shift. Misalnya di desa A dia kerja di Senin Selasa, desa B di Rabu Kamis. Betul. Sehingga tidak ada dawa-dawi. Jadi kita bentuk sebuah komunitas itu sehingga nampaklah polanya oleh masyarakat pelan-pelan. Membuka lapangan kerja juga dan untuk juga masyarakat begitu, setempat. betul. Ya? Dan saya melihat memang sudah ada tendensi kenaikan yang datang ke sana. Jadi satu persatu saya lihat sudah mulai penuh itu. Dan umumnya itu adalah warga asing. Dia bawa alat untuk surfing kan. Luar biasa saya lihat. Bahkan kami duduk pun di tempatnya sudah mulai sempit saya lihat. Cuman kan mengembangkan dengan suddenly tiba-tiba juga susah. Betul. Ya kan, tapi mungkin saya pikir Pak Bupati paham ini. Beliau juga saya lihat sangat-sangat welcome. Kalau bisa diajak desa saja. Saya bayangkan kalau 138 desa di Semeru, kalau satu desa itu ada uang katakanlah hampir 1 M, ya, sisihkan saja mungkin 20% atau 30% untuk pengembangan wisata. Masing-masing ada titik zona masing-masing. Ada 6-5 desa, 8 desa, berhimpun satu uang, buat apa yang bisa, saya pikir akan bagus itu. Memang dimulai dari yang kecil itu yang iya, pasti tepat dan sasaran akan lebih begitu, apa dan akan lebih gitu, alami Pak? sesuai dengan kenaikan wisatawannya pelan-pelan begitu. Sebab kalau kita minta langsung pengusaha besar datang ke Semeru bangun hotel yang megah kan nggak mungkin juga. Dia buat banyak, mungkin juga kita ini Aceh ini saya suka menganalogkan Bu Ida. Kalau kita masukkan pesawat Boeing, seatnya kosong. Oke. Kalau kita pesawatnya kecil juga itu juga sesak nggak cukup seatnya. Jadi kita economy of scale kita sedang menemukan bentuknya itu, sedang sesuai dengan kemajuan ekonomi itu. Nggak bisa kita meng-create langsung, nggak bisa juga. Jadi butuh waktu. Saya pikir dana desa itu selain juga mungkin dinas teknis ada di dana APBD-nya. Itu sangat potensial daripada mungkin habis uang kemana-mana, bagus ambil satu usaha. Dengan demikian anak-anak di sekitar desa itu bisa berusaha menciptakan pekerjaan, Kak. Insya Allah akan bisa bantu. Kita punya step-step ya untuk bisa menuju level-level yang lebih dan tinggi. APBA yang ada di sini, dinas teknis mungkin beliau nonton, kalau bisa buat aja fokus tahun ini ke Semeru dulu. Tahun mungkin kalau Sabang sudah oke lah, Sabang sudah banyak swasta yang masuk, sudah bagus di Semeru 3 kan, di Ibo sudah bagus. Tapi Semeru ini sebenarnya mesti ada sentuhan, harus ada intervensi oleh Aceh sehingga apa? Semeru ini bisa hidup dia. Dan ini adalah tanah kita loh, tanah sangat menjanjikan itu, luar biasa. Jadi jangan disia-siakan begitu ya Pak, potensi yang luar biasa kok kita nggak bisa manfaatkan begitu ya. Saya ke Pak Ahmadiyah balik ini ya, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rustam tadi bahwa potensi yang ada ini sebenarnya harus benar-benar kita bisa create menjadi satu yang benar-benar meningkatkan kualitas ekonomi yang ada di masyarakat sana terutama begitu. Nah sejauh ini apa sih yang dilakukan oleh Kabupaten Semeru Pak untuk membangun pengembangan wisata di sana? Apakah memang sudah seperti disampaikan oleh Pak Rustam tadi, sudah mulai dari gampung-gampung atau kecamatan-kecamatan yang ada di sana atau seperti apa Pak? Ya, betul seperti Pak Prof. Rustan sampaikan, memang di sini beberapa desa sudah mulai mencoba mengembangkan potensi kewisataan yang ada di desa. Di antaranya ada desa-desa yang
sudah membuka lokasi wisata, diantaranya ada Desa Lanti di Kecamatan Tepa Barat, yang sering dikenal ketika orang mengunjungi namanya Pantai Alek Sektari. Di sana di samping tempat wisata pantai dan pasir putihnya, masyarakat juga membuka usaha kuliner, makanan lokal dan tradisional, termasuk dari bahan-bahan olahan sagu dan lain-lain sebagainya, yang makanan tradisional di Simelu. Juga ada beberapa di tempat lain, misalnya ada yang mengelola di Teluk Dalam, ada desa Dugu Sebaha yang mengelola objek wisata hutan bakau. Dibuat jembatan dari pulau ke pulau di hutan bakau tersebut, dan itu pun cukup banyak diminati oleh para wisatawan. Kemudian di Kabupaten Simelu juga, terima kasih, saya setuju dengan Pak Rustam, harusnya juga kalau memang kita mau berpikir pengembangan, kita harus ada fokus sehingga kita baru bisa melihat hasilnya. Di Simelu, kalau kita melihat merujuk kembali ke program pemerintah bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran ataupun terluar, harusnya Simelu menjadi prioritas untuk ditangani ataupun mendapat perhatian yang khusus, karena Simelu masuk dalam semua kategori terpencil, terluar dan terisolir, maka Simelu bisalah kita label dengan identitas 3T tersebut. Kemudian potensi wisata lain sebenarnya di Simelu juga banyak. Saya juga sering mencoba menjual. Kalau orang melihat bagaimana indahnya Teluk di Sinabang, teluk yang tidak pernah terpengaruh dengan cuaca seperti di kolam dan air tenang. Dan kalau memang misalnya ada yang berminat untuk melakukan pengembangan wisata sekitar Teluk Sinabang saja, bisa saja kita membangun usaha perikanan yang dikolaborasi dengan kegiatan kepariwisataan, mungkin bisa homestay terapung atau restoran terapung, ataupun kita kolaborasi dengan usaha perikanan dalam bentuk budidaya dan kerambak-kerambak pemeliharaan berbagai jenis komoditas laut. Ada lagi mungkin beberapa teluk kita juga yang begitu indah, airnya jernih dan masih dihuni oleh ikan yang banyak, seperti ada Teluk Dalam, Teluk Sibigo, dan Teluk Alafan, yang sebenarnya kalau kita mau kelola menjadi zona wisata yang kita kolaborasi dengan usaha perikanan. Kemarin beberapa pejabat dari provinsi termasuk dari pusat, setiap kali berkunjung ke Simelu saya bawa makan ataupun makan siang atau makan malam di pinggiran Teluk Sinabang. Dan kemarin diantaranya mereka begitu terpesona dengan keindahan memandang Teluk Sinabang dari tempat kafe atau restoran tempat makan yang kita tunjuk. Mungkin itu Bu, terima kasih. Artinya memang setiap potensi di berbagai desa, kemudian tadi sudah disebutkan tempat-tempat ini punya karakter ataupun keunikan sendiri ya Pak. Kemudian nanti pengembangannya akan punya konsep masing-masing begitu ya Pak. Nah pertanyaannya terkait dengan untuk mungkin ada desa di tempat kita juga yang menawarkan wisata religi seperti sejarah pengembangan Islam di Kabupaten Simelu. Di Kecamatan Simelu Cut ada namanya Makam Teku di Ujung yang kebetulan terletak di pinggir pantai dengan panorama yang indah dan ada suasana teduh dan tenang ketika kita berada di sana. Jadi mungkin masing-masing desa itu ada juga spesifiknya, ada ciri khas dari kepariwisataan yang ditawarkan. Oke, baik. Tentu ini semua butuh investor ya untuk bisa mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Simelu. Tapi nanti kita akan jawab seperti apa sih upaya dilakukan untuk mengundang investor ke Kabupaten Simelu. Tapi setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Aceh Bicara. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini
setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung sendiri realisasi saya melihat di sebagian lembaga pendidikan kalimat tadi, ketika siapapun berdoa saling kepada Allah dengan bertahun-tahun. Padahal mereka itu dalam adalah anak, baik itu dalam sosial masyarakat, baik itu bagaimana sih sesungguhnya adab Ya sabar. Ya, ini kan suami saya. Umar bin Khattab yang awalnya preman yang luar biasa sangat ditakuti. Begitu kena dengan Al-Quran. Doa mereka tuh hanya alhamdulillah. Karena di Madinah masjid yang istimewa yang juga Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Aceh Bicara. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan pengembangan pariwisata. Tentu perlu ada investor yang masuk ya untuk berinvestasi begitu. Kalau Bang Rida lihat masalah investasi gitu ya, investor yang masuk ke Aceh ini satu kendala nggak sih sebenarnya kalau untuk pengembangan wisata? Investasi ini memang sebenarnya sangat penting dalam dunia pariwisata, Pak. Tapi problemnya adalah memang iklim investasinya masih agak di bawah kalau di Aceh bagi kita, Mbak. Karena mungkin investor masih takut mau ke Aceh. Banyak narasi-narasi yang mereka mengkhawatirkan kalau untuk masuk investasi di Aceh. Karena kita melihat banyak kejadian-kejadian mungkin nanti mereka takutnya udah bangun bangunan tapi nggak boleh buka. Ini kan jadi satu problem sebenarnya. Kalau bagi saya, bagi kami di Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, kita selalu menekankan bahwa community service itu lebih ditekankan. Artinya seperti pembentukan namanya Pokdarwis. Di desa-desa itu kelompok sadar wisata. Mereka yang bisa berbuat lebih banyak untuk daerahnya masing-masing. Karena kalau kita mengharapkan investor masuk, itu mungkin tahapan-tahapannya itu sangat panjang. Mungkin kita juga melihat bagaimana pulau banyak yang dulunya ingin masuk investor tapi akhirnya tidak jadi. Jadi kita lebih menekankan kepada kekuatan dari daerah itu sendiri. Karena kita melihat bahwa kelompok sadar wisata ini akan jadi satu mereka akan jadi kuat karena mereka merasa memiliki daerah mereka itu sendiri. Jadi kelompok sadar wisata ini sebenarnya mereka lah pionir-pionir yang akan memajukan daerah-daerah mereka. Nah, setelah kelompok sadar wisata ini bisa berkembang, baru investor bisa masuk dan mereka baru yakin tentang progres-progres baik itu perkembangan dari daerah tersebut, mereka lebih yakin. Tapi kalau bisa dari nol kita masuk ajak investor untuk masuk, mungkin perlu kekuatan ataupun perlu orang yang daerah Sinabang sendiri yang harus berinvestasi. Gitu. Tapi kalau kita lihat pelaku wisata yang ada di lokal ya gitu ya, punya keberanian yang tinggi nggak sih untuk bisa mengembangkan wilayahnya sendiri begitu untuk ya kalau kita lihat kan ini mungkin masih sangat kecil begitu ya. Sebenarnya keberaniannya besar nggak sih sebenarnya untuk bisa maju gitu dari lokalnya sendiri? Kalau dari investor lokal itu sebenarnya sangat berani, Mbak. Jadi banyak kita melihat bagaimana daerah-daerah yang sudah maju seperti Takengon, mereka punya koperasi Arung Jeram sendiri dan itu merupakan cikal bakal dari Pokdarwis. Jadi mereka bergerak dari Pokdarwis jadi koperasi, memiliki penghasilan yang luar biasa. Akhirnya memajukan juga anggota-anggotanya. Jadi akhirnya ada kelompok-kelompok sadar wisata yang lain yang muncul, yang membuat yang menjadi saingan-saingan mereka. Tapi sebenarnya itu menjadi lebih bagus karena kita melihat kompetisi
lebih bagus, sehingga servis lebih bagus, semua lebih bagus. Jadi sebenarnya mereka itu sangat berani, Mbak. Cuma perlu regulasi yang menjamin mereka, dan juga perlu juga iklim yang sehat. Karena dalam dunia usaha ini kan sering ada turun harga, ada bersaing yang tidak sehat. Itu juga jadi problem. Kami melihat di pariwisata Aceh masih terjadi problem itu. Tapi kalau dari kelompok sadar wisata ini, desa seperti Prof. Rustam bilang tadi, desa itu punya dana, dan dana itu bisa digunakan. Kita bisa melihat dulunya di Sabang, Mbak. Di Sabang itu desa membeli mobil transportasi high ace. Karena dulu di Sabang itu hanya ada L300, Mbak. Jadi semenjak ada dana desa, jadi desa menginvestasikan dana desa itu untuk membeli transportasi, sehingga transportasi itu bisa disewa oleh semua pengunjung yang berkunjung ke Sabang. Dan itu juga salah satu trik-trik mereka supaya menarik wisatawan yang datang jadi lebih banyak untuk datang ke Sabang. Artinya di sini bicara soal SDM juga ya Pak Rustam ya, bahwa sebenarnya kita juga perlu SDM yang punya perspektif ataupun wawasan yang baik terkait dengan pengembangan wisata gitu, supaya dana-dana yang dimiliki terutama di pedesaan ini bisa mengembangkan wisata begitu ya. Nah itu kemudian bagaimana kita melihat masyarakat kita saat ini gitu untuk pengembangan SDM-nya sendiri untuk bisa tepat karena kan kalau kita bicara ekonomi semuanya nyangkut gitu ya. Betul. Jadi kita harus punya budaya gitu untuk bisa mengembangkan wisata kita sesuai dengan karakter dan konsep yang kita bangun sendiri begitu kan. Betul. Dan memang kalau saya melihat bahwa esensi di desa atau di kampung itu yang perlu kita kembangkan adalah mereka itu punya visi gitu, dalam menggunakan dia punya sumber daya yang ada ya, katakanlah dana desa yang ada. Memang mesti kita tuntun ya, mesti kita edukasi dia. Jadi jangan sampai misalnya ya dana desa itu habis untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, ya, hal-hal yang sifatnya untuk belanja, apa itu rutin ya, yang tidak bisa menghasilkan. Saya pikir kalau ini bisa kita menyampaikan pemahaman, edukasi yang punya visi bisnis lah ya. Dengan adanya BUMDes tadi itu, jadi BUMKIM dia tahu bahwa ini ada potensinya. Kalau dia bisa bangun pelan-pelan, semuanya kompak, ada 5-6 desa, seperti yang Pak Rida sampaikan atau Pak Bupati sampaikan, itu akan jadi itu. Dan ini sebagai langkah awal sebelum kita menggait pemilik modal yang hebat-hebat ya. Tapi kalau ini bisa dijalankan pelan-pelan, saya yakin itu akan bisa membuahkan hasil. Kita bisa membuat gula-gula yang lebih banyak itu. Kalau gulanya banyak, semua akan datang itu. Apalagi misalnya Pemda Aceh dengan dinas disebut Par itu, buat fokus saja tahun ini kemana. Jadi uang yang ada itu dalam APBD itu fokus saja. Kali ini kita akan bangun Semelu, wisata Semelu, aksesnya tadi ya kan, mungkin ya penataan pasarnya segala macam kan. Lokasinya, termasuk juga adalah mungkin fasilitasnya toiletnya, jalan masuk ke lokasi wisata. Ini jangankan di Semelu, di Aceh Besar pun saya lihat masih banyak yang lubang-lubang jalannya. Padahal di depan mata kita kan. Padahal dekat dengan ini provinsi maknanya ya, Pak. bahwa kita belum jeli melihat bahwa itu ada potensi loh di situ, ada uang di situ yang akan datang. Nah juga hal yang lain mungkin Pemda Aceh juga mesti menciptakan event-event setiap tahunan. Mungkin kalau ada pertemuan SKPA, bawa aja ke Semelu sekali. Buat di Semelu sana, 1 minggu sana itu. Jangan hanya ke Sabang aja misalnya. Sehingga apa? Ada keadilan di situ. Bahwa kita Aceh ini bukan hanya Sabang, tapi ada Semelu juga. Ya kan, juga ada Pulau Banyak misalnya kan. Ini harus ada hal-hal yang seperti itu, yang harus ada sentuhan dia, harus ada insentif yang kita sediakan kepada 1-2 wilayah yang punya potensi besar. Sebab saya yakinlah itu akan bisa membawa, sebab saya melihat, saya sudah ke sana sudah 4 kali, memang tanpa ada injeksi oleh pihak luar, susah kita bisa bangkit Semelu itu. Kasihan juga saya lihat. Seakan-akan dia jauh di sana, tidak ada yang melihat. Nah ini mungkin dengan event ini saya ingin menyampaikan bahwa NTQ itu kan sudah nampak hasilnya tuh, ya kan, dan semuanya positif melihat kan. Bagaimana di sana bisa laku makanan, minuman segala macam. Hadir 2.000 orang itu kan luar biasa. Bayangkan ya. Kalau ini bisa dibuat 3 bulan sekali misalnya, bayangkan pelan-pelan akan yang melihat. Siapa tahu ketika datang mungkin ada pengusaha hebat yang melihat, wah ini ada potensi besar. Dan jangan lupa juga, kalaupun ada pengusaha besar itu tetap diikat dia dengan pengusaha lokal di Semelu. Bisa menghasilkan uang untuk Semelu juga. Ya, jangan seperti di sebuah tempat yang saya lihat itu pemiliknya asing misalnya, tanpa ada apapun kepada pihak lokal. Kita ingin bahwa Semelu menjadi contoh ke depan. Jadi apapun yang dibangun itu coba ajak
komunitas bis yang ada di situ dipakai sehingga bisa diikat kerjasamanya, sehingga saling menguntungkan, dan itu akan jauh bisa menciptakan jaminan keamanan, jaminan hukum, sama-sama senang ya kan. Jadi ada timbul keadilan, ada timbul semua juga bisa mendapatkan sesuatu di situ. Seperti ke depan Simelu adalah sangat menjanjikan saya lihat. Tinggal bagaimana kita sama-sama semuanya menyiapkan apa yang tidak ada, belum ada, kita sama-sama membantu. Dan Simelu itu butuh sentuhan Aceh sebetulnya. Pemerintah Aceh itu mesti ke sana. Prioritas begitu ya. Mesti begitu. Jadi daripada setiap tahun tanpa ada fokus, buat aja fokus mulai tahun ini. Kemana tahun ini? Nah, sesudah ke Simelu selesai, kita berpindah ke yang lain, ya kan? Sehingga ketika sampai pada suatu masa Aceh sudah lengkap loh. Kita punya kawasan yang indah. Dan saya sudah ke Senggigi, Pak Ida. Sudah ke Senggigi, sudah ke Bali. Bahkan terakhir saya ke Lampung. Lebih hebat pantai kita saya lihat. Jauh. Cuma di sana tata kelolanya bagus. Dia sudah dia kemas, jalannya dia benahi. Nah di situ kita lupa. Bayangkan di Aceh besar saja punya tempat makan yang sangat enak. Tapi jalannya coba lihat tuh, berlubang. Bayangkan kalau saya bawa tamu, ya. Yang hebat-hebat dia lihat, wah Pak Ustam kok begini jalannya katanya kan. Jadi makanannya enak, tapi ketika menjangkau lokasi ada hambatan. Nah ini kan di depan mata kita. Konon lagi di Simelu. Saya sudah sampai ke Alafan sana dan sangat luas pulau itu. Kita bisa keliling itu berjam-jam. Saya sampai pulang tengah malam itu. Sampai saya makan malam jam 11 dengan ikan yang sangat bagus-bagus, sangat segar. Jadi ini adalah alam kita dan potensi kita. Tinggal bagaimana kita kemas ini. Nggak mungkin Pemkap semata-mata. Nggak ada uang dia. Saya tahu betul APBD-nya. Sebab saya ekonom, melihat APBK, melihat itu nggak ada uang. Ya kan? Nah, jadi kalau bisa SKPA teknis yang ada di pusat di Banda Aceh ini, lihat Simelu. Buat fokus saja. Kalau ini kita lakukan Pak Rida, bantu oleh teman-teman di asosiasi, kita latih pelaku usaha wisatanya ya kan. Sebab di sana di Simelu itu banyak senyumnya, banyak saya lihat. Sangat welcome. Senyumnya sangat banyak. Tidak ada gap kita. Saya datang sekali aja duduk minum kopi, semuanya welcome. Sangat-sangat baik. Jadi ini saya pikir hospitality-nya sangat tinggi begitu luar biasa ya. Hospitality-nya. Ini kan satu peluang ya yang pada hemat saya adalah mesti kita award kita mesti hargai apresiasi lah. Dan ini kapan lagi kalau nggak sekarang coba lihat. Semua bilang indah. Saya ketemu sama bule ngomong di pesawat, dia bilang Simelu amazing gitu ya. Tapi kita malah biasa aja gitu kan. Ini yang sebenarnya harus ada di kita begitu ya, semangat untuk bisa. Dan data ekonomi juga menunjukkan itu bahwa lapangan usaha akomodasi itu meningkat tajam itu. Berarti di sana ada demand kan? Ada demand itu. Berarti kan nggak mungkin akan laku akomodasi dan makan minum tanpa ada yang datang. Nah ini kan angka-angka ini yang kita bisa baca bahwa ke depan ini adalah masa depan kita. Nah ketika kita tahu masa depannya bagus, lalu kita diam saja kan lucu juga. Jadi saya pikir semua pihak, Pemda Acehnya, dana desanya, APBD-nya, ya, dan pengusaha lokalnya yang sudah ada kemampuan, cobalah kita fokus di sektor wisata itu yang sangat menjanjikan. Ini menjanjikan begitu, Bang Rida. Ini kan tadi kalau pelaku wisata memang benar-benar tentu mengharapkan event-event seperti MTQ ini terus berlangsung begitu ya, supaya untuk selain tadi meningkatkan ekonomi pelaku wisatanya, tapi juga secara keseluruhan kan juga kena begitu ya untuk lihat ekonominya begitu. Nah kemudian bagaimana mungkin dari asosiasi pariwisata ini bisa melakukan intervensi begitu pada pemerintah untuk setiap event itu benar-benar dirancang sedemikian rupa, benar-benar terfokus seperti yang diharapkan oleh Pak Rustam tadi, bahwa Simelu ini adalah satu daerah prioritas yang harus diperhatikan begitu karena punya potensi yang sangat luar biasa. Kalau kami di Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia selalu menekankan bahwa setiap kegiatan event itu memang harus dikelola dengan sangat bagus, dikelola dengan matang. Karena ini mencerminkan bagaimana wajah kita di mata dunia, Mbak. Artinya seperti event MTQ ini saya melihat bahwa Pak PJ Bupati Simelu sudah membuat event ini sangat bagus. Baik itu dari transportasi menuju Sinabang diatur kafilah per kafilah, dan itu merupakan satu poin penting bahwa Sinabang sangat siap untuk event-event nasional, event-event daerah. Karena dari semua yang kita wawancarai setelah kegiatan, Mbak, semua memberikan respon positif.
makanannya, keramahannya, suasananya dan lain sebagainya. Hanya satu saja mungkin mereka memberi komplain, aksesnya terlalu lama di kapal. Ya mungkin kalau misalnya ada penerbangan, ada transportasi yang lain yang lebih cepat, mungkin itu akan membuat kawasan Simelu lebih maju. Karena juga kita melihat bahwa target market Simelu ini memang bukan orang lokal kita, karena memang target market Simelu ini lebih kepada wisatawan asing. Jadi banyak wisatawan itu dari Medan yang ke Danau Toba, dari Danau Toba terbangnya langsung nanti atau balik lagi ke Medan terbangnya langsung ke Simelu. Karena mereka melihat bahwa Simelu ini punya potensi yang sangat besar, sehingga kalau dikembangkan mungkin seperti Dr. Rustam tadi bilang, mungkin ada satu pilot project, mungkin 1-2 desa dikembangkan seperti yang biasa dikembangkan oleh Kemenparekraf, yaitu desa wisata. Nah, dari desa wisata itu akan membentuk BUMDes yang membuat desa itu jadi lebih siap, sehingga wisatawan yang datang ke sana itu jadi lebih puas, dan sehingga promosi-promosi ini akan terus berlanjut, Mbak. Karena kita melihat bahwa event MTQ ini menghadirkan 2.000 orang yang datang ke Simelu. Dan 2.000 orang ini akan mempromosikan apa yang mereka rasakan di Simelu. Tentu ini akan jadi satu berita baik untuk Simelu untuk kedepannya. Apalagi kemarin terselenggara secara sukses begitu ya, semuanya apa dari kulinernya ditanggapi positif begitu ya, kemudian masyarakatnya lagi, kemudian penginapan yang memang disediakan di rumah-rumah masyarakat yang dilayani dengan tadi hospitality yang sangat luar biasa. Tentu ini jadi satu promosi yang sangat luar biasa nantinya dari 2.000 orang yang sudah hadir begitu ya. Mempromosikan secara gratis ini, Mbak. Tinggal satu masalah akses tadi ya, karena tadi targetnya tadi bukan lokal tapi kita mancanegara. Saya tanya ke Pak Ahmad Liah nih, Pak, ini tadi kemarin MTQ benar-benar bisa diatur sedemikian rupa sehingga masalah akses nggak masalah sih, karena nggak berbenturan begitu ya, karena padahal kita menghadirkan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh ya, perwakilan setiap kabupaten, belum lagi kafilahnya, itu bisa diatur tanpa ada masalah begitu. Nah, ini kita bicara soal untuk pariwisatanya, Pak, untuk akses turis yang dari mancanegara, ini kan mesti jadi satu kendala begitu ya. Karena tadi meskipun tadi kita harus bergerak dari hal kecil seperti yang disampaikan oleh Pak Rustam sedikit demi sedikit, tapi tentu ini kan perlu upaya yang keras juga ya, supaya ini bisa benar-benar bisa meningkatkan kualitas ekonomi yang ada di sana. Nah, saat ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Simelu begitu untuk meningkatkan kemudahan akses menuju Kabupaten Simelu, terutama untuk mengembangkan wisata yang ada di sana, Pak? Ya, terima kasih. Saya pikir memang satu hal yang memang harus menjadi perhatian serius, masalah akses transportasi untuk bisa ke Kabupaten Simelu. Saya kadang-kadang sering bercanda juga ketemu kawan dari luar yang belum pernah ke Simelu, menanyakan berapa lama kita bisa mengakses Simelu dari daratan. Saya sampaikan kalau dengan pesawat 1 jam, dari Medan 1 jam, dari Banda Aceh 1 jam. Lewat kapal laut juga 1 jam, dengan catatan setelah 1 jam tidur. Bangun besok pagi udah sampai, insya Allah. Jadi saya pikir juga harus ada, disinilah mungkin kami mengharapkan peran dari provinsi. Ada hal lain sebetulnya yang menurut kami juga harus kita bedah atau kaji lebih serius. Kalau kondisi saat ini mungkin pesawat yang lebih lancar itu justru ke Medan, Sumatera Utara. Saya pikir kalau kita biarkan ini terus seperti itu, ada hal yang merugikan kita. Jangan-jangan suatu ketika ikatan emosional orang Simelu dengan Banda Aceh itu justru lebih dekat, nanti merasa seperti orang Medan. Jadi saya berharap juga sekarang dari provinsi itu cuma ada pesawat Susi Air yang kecil. Yang kita harapkan mungkin dari pemerintah provinsi bisa mengawali dengan subsidi pesawat langsung yang sedikit berpenumpang banyak seperti Wings dari Banda Aceh ke Simelu. Ini banyak pejabat daerah dari Simelu, dinas ke Banda Aceh harus singgah dulu di Medan. Saya pikir ini tidak efisien secara waktu, juga kita pemborosan secara anggaran yang harusnya kalau uang beredar di Aceh, saya pikir ini juga bisa mendongkrak perekonomian kita.
Masalah kepariwisataan sekarang ini memang dengan keberadaan pesawat Wing yang ke Medan, betul Pak dari Asosiasi tadi menyampaikan, sebelum pandemi itu pesawat ke Medan itu setiap hari, bahkan ada penerbangan 2 kali 1 hari. Tapi untuk saat ini penerbangan baru dimulai di awal tahun, sekarang masih 3 kali dalam seminggu dengan pesawat Wing ke Medan. Saya berharap mungkin suatu ketika pemerintah provinsi bisa membantu dengan subsidi, ada pesawat Wing yang dari Simelu ke Banda Aceh. Mungkin di awalnya ketika orang belum terbiasa ataupun belum merasa familiar dengan jadwal pesawat ke Banda Aceh, mungkin orang belum melirik. Tapi kalau ada itu lancar, saya pikir orang akan memilih yang lebih singkat daripada harus transit di Medan. Jadi masalah transportasi kami juga berharap kami dari segala pemerintah atasan terutama ataupun para peminat juga bisa memberi perhatian untuk peningkatan transportasi dan untuk mengakses ke Pulau Simelu. Mungkin itu, Bro. Jadi untuk konsep pariwisata yang low cost itu sebenarnya bisa kita capai kalau bisa ada transportasi udara dari Banda Aceh begitu ya Pak. Jadi tidak begitu mahal harus transit dulu ke Medan begitu baru ke Simelu begitu. Ini yang mungkin yang dialami oleh turis ataupun pelancong lokal yang saat ini ingin ke Simelu begitu ya, terkendala oleh akses tadi begitu. Nah, ini jadi satu hal yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah ya Pak ya. Bahwa transportasi ini benar-benar membantu untuk peningkatan kualitas ekonomi begitu ya, apalagi ini kan daerah yang sangat jauh begitu ya, dan harusnya bisa dijangkau oleh orang lokal lebih dulu gitu, baru nanti orang-orang dari luar begitu. Nah, kalau kita melihat dari pemerintah Aceh sendiri begitu Pak ya, dengan fokusnya untuk membangun transportasi ini, seperti apa kalau Pak Rustam melihat? Ya, kalau saya lihat seperti penyampaian tadi oleh Pak Bupati, Pak Amalia itu sudah sangat bagus ya. Jadi kita melihat ini Pak, ketika akses sebagai sebuah handicap, sebagai sebuah hambatan, saya pikir sudah semestinya lah kita mencoba menemukan jalan keluarnya. Ya. Mungkin dengan pola subsidi tadi kan, ada 1-2 pesawat yang bisa ke Simelu langsung lewat Banda Aceh, Banda Aceh ke Simelu dan PP. Saya pikir kalau ini mau dilakukan untuk demi Simelu dan juga Aceh ke depan, sangat layak saya lihat. Dan bahkan di dalam satu diskusi di Sabang dengan pihak pusat, waktu itu saya langsung menyampaikan masukan. Kenapa misalnya hanya Danau Toba yang menjadi tujuan wisata nasional? Kenapa tidak Aceh masuk? Coba lihat, saya sudah juga ke Danau Toba, saya bilang. Tapi saya lihat bahwa Aceh tidak kalah. Mengapa? Sampai saya guyon. Apa sebab kami tidak ada Pak Luhut, saya katakan. Begitu saya guyon aja kan, ketawa semuanya. Dan saya pikir ini mesti ada juga langkah-langkah kita ke depan, pendekatan kita ke pusat, sehingga pusat juga bisa melihat Aceh gitu loh. Dan Aceh ini luas, bukan hanya Banda Aceh, bukan Sabang, ada Simelu. Nah, mungkin Pak PJ, Pak Bupati dan teman-teman di Simelu juga asosiasi, sama-sama juga kita bisa menyampaikan ke pusat. APBN juga kita mesti bisa menggait APBN supaya bisa menyelesaikan persoalan akses tadi, persoalan kapasitas yang ada di sana, sehingga betul-betul Simelu bisa tumbuh sebagai salah satu lah zona wisata sesudah Sabang yang sangat potensial dan sangat perspektif ke depan. Tidak ada jalan lain saya pikir. Jadi semua sumber daya harus kita gunakan, kita manfaatkan Bida. Ya. Dan selama ini saya yakin bahwa APBN belum ada yang ke sana, mungkin saya lihat saya. Nah, jadi APBA pun OSUS sudah sangat terbatas, tapi saya mintalah kepada Pak Kadis, Pak Almunizal, ini juga adik saya, sampaikan kalau bisa fokus saja ke depan tahun ini ke Simelu. Apa yang bisa dibantu Simelu, termasuk juga menciptakan event-event. Pak PJ Gubernur juga sama, kalau ada rapat buat di Simelu sana, bawa kepala SKPA. Jangan misalnya ada satu bupati yang membuat meeting di Medan itu kan. Untuk apa di Medan? Kita punya Simelu, jadi uang kita juga akan ada di Simelu, dan tentu pesawatnya juga lewat Banda Aceh ya kan. Jangan juga via Medan lagi kan, akan habis uangnya ke sana. Artinya ini perlu persepsi ya, harus ada kesamaan langkah, gitu ya, dan kolaborasi juga untuk bisa. Saya pikir kalau kita punya pandangan yang sama, punya visi yang sama, saya yakin bahwa akan bisa, nggak ada yang nggak selesai saya pikir kan. Semua kita punya kan, kewenangan ada segala macam. Jadi semua pihak lah, termasuk asosiasi ajak diskusi. Jadi harus ada peta jalan kita ini. Roadmap-nya mesti jelas, kita lakukan itu Bida. Mulai dari tadi masalah anggaran tadi ya Pak. Ya, dan langkah jangka pendek mungkin yang bisa dibuat ada menciptakan event. Event-event Pemda
mulai bulan 1 ke depan ini buat di Simelu. Ya kan? Sehingga apa? Datang ke sana ke Simelu. Belanja di sana, ya kan, melihat potensi yang ada, nanti ngomong, saya menyampaikan sama Pak Rida, sama Bu Ida, ya kan, insya Allah akan ke mulut itu akan sangat efektif, begitu. Tidak ada jalan lain. Dan saya yakin bahwa kalau kita sudah mulai itu, walaupun mungkin ya tidak suddenly mendadak begitu, tapi dengan langkah yang sama kita, insya Allah akan bisa maju berkembang itu. Dan di sana juga nanti kita akan temukan begitu apa yang sebenarnya harus kita perbaiki dan akhirnya jadi program-program baru yang akan kita temukan. Jadi akan ada keunikan-keunikan yang kita bisa jual. Dan juga mungkin nanti Pak Rida bisa dibantu juga membuat semacam ada kalender tahunan itu. Di Simelu di bulan 3 apa, di bulan 6 apa, bulan 9 apa kan. Jadi sesuai dengan apa musim lah, insya Allah. Jadi sebenarnya setiap tahun sudah ada kalender itu, cuma terfokus mungkin kebanyakan di Banda Aceh gitu ya Pak. Banyak kegiatannya Banda Aceh. Bahkan saya mungkin melihat PKA ke depan jangan lagi di Banda Aceh, PKA boleh Simelu aja, ya kan? Kan, why not? Ya, atau mungkin. Jadi tersentuh semua ya sebenarnya kabupaten kota yang ada kalau kita bagi begitu lebih bagus dia. Jadi seakan-akan hanya senternya hanya Banda Aceh gitu kan. Padahal sudah sangat sesak ya kan. Ini harus ada langkah-langkah sehingga ada keadilan, ada pemerataan. Inilah maksudnya bahwa kita membangun Aceh bukan Banda Aceh gitu. Tapi semua kita sentuh gitu. Sehingga saya takut nanti kan kalau Simelu menganggap dia bukan lagi Aceh, susah juga kita kan. Karena udah dekat ke Medan tadi kata Pak PJ udah dekat ke Medan. Jadi malu kita kan, malu kita gitu. Tapi tentu harapan ini juga diharapkan oleh pelaku wisata ya Pak Rida, bahwa setiap event itu juga terbagi di setiap kabupaten kota yang ada di Aceh begitu. Ya. Kalau kita di pelaku pariwisata mengharapkan event ini betul-betul dibuat sematang mungkin. Jangan hanya sekedar event asal-asalan. Karena event ini itulah yang menarik orang untuk datang. Jadi kalau event ini bagus, dikemas dengan bagus, narasinya bagus, itu tentu orang akan kembali lagi untuk datang ke event-event itu di tahun-tahun berikutnya. Karena event ini kadang-kadang orang sekarang nggak hanya sekedar nyari tempat wisata, nggak ada lagi. Karena mereka kadang-kadang tempat wisata udah pernah, saya ke Sabang, udah pernah 2 kali, ngapain lagi mau ke Sabang? Oh ada festival makanan, oh ada Aceh Culinary Festival. Itu menarik bagi mereka karena mereka bisa mencoba sesuatu yang baru. Karena nggak mungkin kita membuat orang repeat ke satu tempat itu lebih dari 2 kali, nggak mungkin. Karena harus ada inovasi-inovasi baru. Makanya kalau kami di pelaku pariwisata berharap event-event itu betul-betul dibuat sematang mungkin dengan perencanaan yang baik. Artinya tidak hanya sekedar event yang dibuat tapi tidak mampu asal menghadirkan, jadi tapi tidak berdampak begitu. Betul, tidak mampu menghadirkan orang-orang yang dari luar. Dan saya tambah sedikit Ida ya. Ibu Ida tahu nggak di sana itu ada salah satu apa itu kerbau. Itu yang sangat manis dagingnya itu. Mungkin ke depan event kuah belangong dengan daging kerbau buat di Simelu aja. Bisa di Simelu gitu ya, jangan di Aceh besar aja itu. Buat di sana itu. Oke, kita sudah di penghujung acara nih, mungkin dari Pak PJ nih sekalian closing statement Pak, apa yang disampaikan untuk untuk masyarakat juga dan juga sebagai bentuk rasa bangga kemarin sudah menyelesaikan penyelenggaraan MTQ 30 dan kemudian harapannya tentu berdampak berkelanjutan juga terhadap ekonomi dan juga wisata yang ada di Kabupaten Simelu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir kemarin apa yang kita lakukan itu semuanya bentuk kerja kolaboratif dari semua pihak yang didasari dengan keinginan kita. Awal yang melatar belakangi kami tadi karena mungkin Simelu ini belum banyak diketahui secara real oleh masyarakat, terutama masyarakat Aceh. Jadi alhamdulillah momen MTQ orang sudah mulai bisa melihat Simelu. Saya pikir kalau dengan kita hubungkan dengan kegiatan kepariwisataan, orang Simelu sedikit terbuka dan tidak dengan keramah tamahan yang selalu bisa memikat perhatian dari para wisatawan. Bahkan di sini wisatawan mancanegara bisa bergaul seperti anak kampung biasa ketika dia sudah masuk ke sini. Tidak ada masalah dan tidak ada hal yang aneh-aneh. Kemudian kami juga berharap mudah-mudahan event-event sebagaimana dimaksudkan, bahkan kemarin dengan Pak PJ Gubernur saya sempat mungkin spontan bicara karena beliau juga mengatakan memberikan apresiasi yang bagus pelaksanaan kita di Simelu. Jadi ketika beliau mengatakan seperti itu, saya sempat
spontan. Insya Allah ketika ada momen provinsi, kami di Simelu siap melaksanakan. Bila perlu kalau ada Porda ke depan, saya minta ke Simelu. Tampaknya beliau pun begitu respect dan cepat ininya, reaksinya, ya mengatakan sama Pak Asisten yang ada juga pada itu, coba dikaji itu Pak Asisten. Tapi insya Allah kami pikir ya, kita akan bisa laksanakan. Kalau memang seperti Pak Dr. Rustam tadi sampaikan, event-event tingkat provinsi bisa kita laksanakan di Simelu. Insya Allah ini mungkin akan semakin mendekatkan, terutama kita berharap ekonomi di Aceh itu bisa bergulir secara kebersamaan, tapi tidak uang kita justru mengalir, disinggah dulu di tempat lain, baru ada ke Acehnya. Baik. Saya pikir permintaan kami ya melalui juga asosiasi, Pak Reda terima kasih. Kalau ada event-event yang mungkin sifatnya baik itu internal, baik itu di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, mohon kira-kira Simelu juga bisa dilirik. Insya Allah kami siap tindak lanjuti kalau diberi kepercayaan. Kemarin dengan Pak Wali Nangro yang saya ikuti jalan-jalan Baik, Pak Ahmadiyah, kita sudah cukup durasinya, Pak. Mungkin dipersingkat sedikit, Pak. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati Simelu, Bapak Ahmadiyah atas waktunya hari ini. Terima kasih. Semoga harapannya tadi bisa didengarkan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk memprioritaskan Kabupaten Simelu untuk harapannya bisa lebih maju lagi, khususnya di bidang pariwisatanya. Dan terima kasih juga untuk Pak Rustam dan juga Pak Rida atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam Dialog Aceh Bicara, dan kami informasikan kembali bahwa dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Stasiun Aceh dengan pemerintah Kabupaten Simelu melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simelu. Akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.